Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Tonton video ini sampai habis karena ibu mau kalian mengirimkan tugas praktek. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Beta konsep yang akan kita pelajari adalah tentang sholat wajib, yaitu tentang sholat berjamaah, ketentuannya, dan pentingnya sholat wajib. Kemudian, apa itu pengertian sholat wajib, hukumnya, syarat wajib, syarat sahnya, rukun sunnah, batal sholat, dan terakhir waktu. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat wajib, praktik, dan sholat tepat waktu. Salat wajib berjamaah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدق بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Yang artinya kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Maka ia berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Pengertian salat. Menurut bahasa, salat adalah doa. Sedangkan menurut istilah syar'i atau hukum Islam, salat adalah tindakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum salat daripada 5 waktu itu, yaitu hukum melaksanakan salat 5 waktu adalah wajib atau fardu ain. Apabila salat wajib ini ditinggalkan, orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara Islam dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat wajib salat, yaitu beragama Islam, dewasa atau baligh, berakal sehat, melihat atau mendengar, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, telah sampai ajaran Islam kepadanya, melihat atau mendengar, terjaga atau tidak tidur. Kemudian syarat sah salat, yaitu suci dari hadas, suci badan, pakaian, dan tempat salat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu salat, dan menghadap kiblat. Adapun rukun salat itu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surah-surah pendek, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, mengucapkan salam, dan terakhir tertib. Anak-anak Bapak yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah salat. Nah, di sini ada beberapa sunnah-sunnah salat itu. Salah satunya mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku', i'tidal, dan saat berdiri setelah tasyahud awal, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, melihat ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah, membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek dalam Al-Quran. Sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya,
mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua, membaca takbir intiqal pada saat pergantian gerakan salat, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit ruku, membaca doa i'tidal, meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku, membaca doa ruku, membaca doa sujud, membaca doa di antara dua sujud, duduk tasyahud awal melakukan duduk tawarruk, duduk sejenak setelah sujud kedua sebelum berdiri, membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, memberi salam yang kedua. Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kiri. Dan terakhir kunut setelah i'tidal awal dan akhir pada salat subuh. Kemudian hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun salat dengan sengaja. Meninggalkan salah satu syarat salat dengan sengaja. Berbicara di luar bacaan salat dengan sengaja. Bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan salat. Makan dan minum walaupun sedikit. Tertawa, terkena najis, berhadas besar atau kecil, mendahului imam hingga lebih 2 rukun, dan berubah niat atau membatalkan salat. Adapun ketentuan salat wajib itu. Yang pertama salat zuhur. Setelah matahari condong atau tergelincir sedikit ke arah barat. Yaitu apabila panjang bayang-bayang benda sama dengan benda sesungguhnya. Kemudian salat asar masuk apabila panjang bayang-bayang benda lebih panjang dari panjang benda sesungguhnya. Yaitu beberapa saat sebelum matahari terbenam. Maghrib. Yaitu beberapa saat setelah matahari terbenam. Saat terbenamnya mega syafaq yang berwarna merah di angkasa. Kemudian salat isya, yaitu setelah terbenamnya syafaq yang berwarna merah atau terbit fajar siddiq. Subuh, setelah terbit fajar siddiq, yaitu beberapa saat sebelum terbitnya matahari. Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu praktik salat wajib. Nah, dalam pelaksanaan praktik salat wajib ini, kita harus mengetahui bahwa dalam pelaksanaan salat wajib ini ada hal-hal yang harus kita laksanakan, yaitu berdiri dalam keadaan sempurna dan menghadap kiblat, berniat, membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surah atau ayat Al-Quran, ruku, i'tidal, khusus untuk subuh membaca doa kunut, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, berdiri kembali seperti pada rakaat pertama, duduk tasyahud dan salawat Nabi, tasyahud awal, tasyahud akhir, berdoa setelah membaca tasyahud akhir, dan terakhir salam. Adapun gerakan salat, nah seperti yang ada pada gambar di sebelah. Nah, bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, bagaimana cara duduk di antara 2 sujud, bagaimana sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, dan salam. Kemudian, apa pentingnya salat wajib dalam kehidupan kita? Pentingnya salat wajib dalam kehidupan yaitu sebagai sarana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, penentraman hati, pencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sarana untuk memperoleh ridho Allah di dunia maupun di akhirat. Salat wajib di awal waktu. Mengerjakan salat lebih baik dan lebih utama di awal waktu. Jika waktu zuhur sangat terik dan panas sekali, maka boleh agak dimundurkan. Namun, lebih utama atau lebih afdal dilakukan secara berjamaah di masjid. Apa itu salat berjamaah?
Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama, seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian, hukum salat berjamaah. Salat wajib berjamaah di masjid lebih utama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau salat besertamu dan menyandang senjata mereka. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaturan shaf. Nah, dalam melaksanakan salat berjamaah ini ada aturan-aturan, yaitu dalam mengatur shaf. Nah, yaitu untuk shaf laki-laki dewasa berada di shaf paling depan pada jemaah laki-laki. Untuk shaf anak laki-laki berada di shaf belakang pada jemaah laki-laki. Untuk shaf perempuan dewasa berada di shaf paling belakang pada jemaah perempuan. Sedangkan untuk shaf anak-anak perempuan berada di shaf depan pada jemaah perempuan. Nah, selanjutnya syarat menjadi imam. Jadi untuk menjadi imam ini tidak sembarangan, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, lebih fasih dalam membaca Al-Quran, lebih banyak hafalan ayat-ayat Al-Qurannya, lebih luas wawasannya tentang agama Islam, diutamakan yang lebih tua usianya, lebih soleh atau banyak amal solehnya, sehat akalnya, berniat menjadi imam, tidak mengikuti gerakan orang lain atau makmum, melainkan sebaliknya, makmum mengikuti imam. Imam bukanlah orang yang dibenci para makmum. Imam berada paling depan dan mengetahui keberadaan makmumnya, dan imam merapikan dan meluruskan saf makmum. Kemudian syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Makmum mengetahui segala gerak-gerik imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Berada satu lingkungan salat dengan imam, harus berada pada posisi di belakang imam. Makmum tidak boleh berdiri di tempat lebih depan dari imam. Salat yang dikerjakan makmum sama dengan salatnya imam. Makmum tidak boleh melambatkan diri dari gerakan imam. Apabila imam batal, maka makmum yang berada tepat di belakang imam maju menjadi pengganti. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa dalam gerakan salat, hendaknya memberitahu imam dengan mengucapkan tasbih, itu subhanallah bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan bagi makmum perempuan. Apabila imam melakukan kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, maka makmum harus membenarkan bacaan itu. Selanjutnya, macam-macam makmum. Makmum itu ada dua. Yang pertama, makmum muwafiq, yaitu makmum yang secara sempurna mengikuti imam sebanyak rakaat yang dilaksanakan oleh imam. Sedangkan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga dia harus menambah sendiri jumlah rakaat yang tertinggal sesudah imam salam. Anak-anak Bapak yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pun keutamaan salat berjamaah. Yang pertama, dilipat gandakan pahalanya hingga 27 derajat.
bagi orang mukmin yang salat Isya berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam. Sedangkan bagi yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Kemudian setiap langkah ketika berjalan menuju masjid diangkat kedudukannya 1 derajat dan dihapus baginya 1 dosa, serta senantiasa didoakan oleh para malaikat. Kemudian membebaskan diri dari belenggu atau pengaruh setan, memancarkan cahaya di hari kiamat sebagai sarana silaturahim, dapat mengkokohkan persaudaraan muslim, membiasakan untuk hidup teratur dan disiplin, wujud dari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan, menempatkan syiar Islam dan izzah kaum muslimin, kesempatan menimba ilmu dari para jamaah lain, hidup dan mati dalam keadaan baik. Dalam berjamaah terdapat saling mendoakan keselamatan. Nah, selanjutnya adalah praktik salat wajib. Nah, praktik salat wajib ini, jadi hendak anak-anak nanti kalau mau melaksanakan atau mempraktikkan salat wajib itu, maka yang pertama kamu lakukan adalah tunjuklah salah satu temanmu untuk mengumandangkan azan. Kemudian salat sunatlah sebelum salat wajib dilaksanakan. Setelah selesai, teman yang azan hendaknya mengumandangkan iqamah. Selanjutnya, tunjukkanlah salah satu temanmu yang pantas untuk menjadi imam. Kemudian imam berdiri di saf paling depan, lalu teman-teman yang lain berdiri di belakang imam membentuk saf makmum. Imam terlebih dahulu menghadap ke belakang memperhatikan saf salat yang kurang rapi. Kemudian setelah saf teratur, imam memulai salat dengan takbiratul ihram dan diikuti makmum. Setelah selesai salat, imam memimpin zikir, kemudian diakhiri dengan doa. Begitulah cara melaksanakan praktik salat wajib berjamaah. Oleh karena itu, kepada anak-anak bapak nantinya, ketika hendak di rumah, coba laksanakan salat wajib berjamaah itu dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, sehingga kamu terbiasa dalam melaksanakan sholat berjamaah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Untuk tugas praktek sholat, nanti bisa dikirim link yang Ibu kirim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.